pernah sebut sebagai sebuah target ya, karena itu kita invest berdasarkan kebutuhan dari Bank Mandiri Group dan juga melihat dana yang tersedia. Jadi memang tidak pernah ada target harus 2, harus 3, harus 4, atau harus 5 tahun ini enggak. Kita nggak pernah bilang bahwa ini target. Ya, tapi berdasarkan historical 3-4 tahun terakhir ya memang biasanya kita invest di kisaran 3 atau 4 startup baru per tahun. Untuk yang tahun 2020 mungkin kita fokusnya tidak hanya invest ke yang baru, tapi kita mau men-support startup-startup yang sudah menjadi portfolio kita, karena mereka juga perlu di-support ya, mereka perlu dibantu dengan injeksi dana tambahan. Jadi benar nggak Pak, di tahun 2020 ini ada target begitu untuk menyuntikkan dana ke Amarta, Private ID, terus Moka, dan juga Investri. Informasinya seperti itu, benarkah? Ya saya nggak mau nyebut nama ya, nanti foundersnya dengar ntar saya ditagih gitu kan ya. Cuman memang betul ya, kita harus sayang sama, makanya kita sebagai venture capital kita udah invest ke 13 startups ya. Kalau salah satu atau beberapa dari mereka perlu dibantu dengan suntikan ya kita akan pertimbangkan, karena kita juga mau support mereka terus. Nah, apakah itu terjadi di tahun ini atau tahun depan ya beda-beda gitu, karena runway mereka beda-beda ya. Ada startup yang runway-nya cukup panjang sampai dengan tahun depan, ada yang runway-nya mungkin sampai akhir tahun. Nah, mungkin yang sampai akhir tahun ini yang mungkin kita harus support menjadi lebih prioritas untuk kita support. Berarti bisa dikatakan ini sudah ada komunikasi awal atau sudah masuk tahapan seperti apa Pak dengan startup-startup yang rencananya juga diincar oleh Mandiri Capital ini untuk dilakukan penyuntikan dana? Ya, kita ngobrol terus sih dengan mereka sih, tidak hanya yang existing di portfolio kita maupun yang baru. Tapi mungkin yang membedakan dengan adanya pandemi ini ya, bahwa kita sekarang benar-benar melihat bahwa bakar uang itu mungkin tidak terlalu sustainable. Jadi kita selalu tanya kepada semua startup yang kita temui yang sudah menjadi portfolio maupun yang belum, kita harus melihat yang kita sebut sebagai path to profitability. Jadi semua itu harus tahu kapan mulai bisa profit. Ya tidak harus tahun ini, tapi mungkin tahun depan atau tahun 2022 atau kapan kita melihat ini nggak bisa bakar uang terus, karena memang investor akan lebih selektif dengan adanya pandemi ini ya, apalagi kalau masih berlanjut sampai tahun depan ya. Jadi kita sangat selektif. Jadi selama pandemi ini apa ada kriteria begitu dari Mandiri Capital ini melihat startup yang akan diguyurkan dana begitu? Apakah ada spesifik untuk startup yang berbasis misalnya transportasi ataupun delivery atau mungkin ke fintech atau pinjaman online begitu, karena kalau kita melihat tren pinjaman online ini agak cukup meningkat juga di tengah pandemi ini. Ya, jadi kita memang fokus kita karena kita anak perusahaan lembaga keuangan, memang sektor yang kita minati hanya fintech ya. Tapi fintech itu kan luas. Jadi fintech ada lending, ada payments, ada yang berhubungan dengan transfer, digital identity untuk KYC dan sebagainya. Jadi tapi memang hanya fintech. Nah, selama ini memang kita udah invest ke yang lending sudah ada beberapa. Yang payments juga kita sudah invest. Nah, mungkin yang kedepannya yang kita mau melirik ya contohnya seperti remittance, cross border remittance kita sedang mencari. Kita juga sedang mencari yang berhubungan dengan insurtech.